Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddiqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga dimanapun ikhwan akhwat berada senantiasa dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama saya Isa Al-Kaf, Neja dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan hari ini alhamdulillah ikhwan akhwat kita akan berdiskusi bersama Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas yang sudah membersamai kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sudah olahraga tadi bagus? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukur. Sehat terus Ustadz. Dan Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah habis mengajar langsung ke sini Ustadz ya. Insyaallah mudah-mudahan lancar terus, sehat terus Ustadz. Dan ikhwan akhwat, sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari bacaan Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu hidayahnya, dan Allah tanamkan taufik dalam hati kita agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang disesatkan karena kurangnya ilmu. Baik ikhwan akhwat, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang khilaf. Kemarin sudah beberapa hal kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas dari sisi sebab terjadinya khilaf yang terjadi di antara umat, dan juga apa akibatnya atau apa dampaknya yang terjadi karena ikhtilaf baina umat Islam. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Neza, begitu pula Hafidh Al-Floresi, seluruh kerabat kerja yang menemani kita, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh keluarga besar anak manusia yang bersama-sama sedang menjalani ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah mendapatkan karunia, nikmat, hidayah dan petunjuknya, bukan jalan orang-orang yang tersesat dari jalan yang diridhai Allah. Begitu pula jalan orang-orang yang terkena murkanya akibat pembangkangan, perentangan dan kesombongan. Semoga Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu belajar dari petunjuk dan bimbingan Allah, belajar dari ayat-ayatnya
yang terdapat di langit maupun di bumi yang mengantarkan kita kepada kebesaran dan keagungan Allah hingga kita merendah di hadapannya, tunduk dengan penuh ketulusan mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Semoga Allah satukan kita bersama kafilah Nabi kita Muhammad SAW di dunia ini, dan di hari akhir Allah kumpulkan kita di bawah naungan panjinya, juga satukan bersama beliau di taman syurganya bersama kedua orang tua kita, anak-anak kita, keluarga yang kita cintai, dan kaum muslimin dan muslimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi, para rasul, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia untuk menegakkan agama Allah dan bersatu di dalamnya, tidak bercerai-berai. Ini merupakan perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita ajaran para nabi, para rasul, semuanya apa? Memiliki kesatuan dan persamaan dalam mengajak manusia kembali kepada Allah dan melarang mereka untuk bercerai-berai. Sebagai contoh dalam surah Syura, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ini surah Syura ayat 13. Ayat 13. Nah, mari kita simak dan renungkan ayat ini. Syara'a lakum. Syara'a lakum. Kembali fa'ilnya di sini yang mensyariatkan adalah Allah. Syara'a lakum minad din, Allah mensyariatkan bagi kalian minad din, dari tuntunan agamanya. Ini bukan agama yang bersumber dari kebudayaan, yang berasal dari kesepakatan manusia, tapi yang datang dari Allah. Jadi ini bukan merupakan ketetapan Nabi atau ketetapan ulama, tapi langsung datang dari Allah. Allah menetapkan, mensyariatkan bagi kalian dari tuntunan hidup. Yang berasal dari apa? Dari bimbingannya. Ma wassa bihi Nuha, yang Allah syariatkan bagi kalian wahai umat Nabi kita Muhammad SAW, sama dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik. Begitu juga yang kami wahyukan padamu wahai Rasulullah, bukan merupakan sesuatu yang asing, tapi apa yang telah kami wahyukan kepada Nuh. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, begitu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiat Allah? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, hendaklah kalian bersatu bersama-sama menegakkan agama Allah. Artinya agama Allah di atas kalian semua, di atas kita semua. Bukan kita di atas agama. Bukan kita yang mengatur apa yang kita mau, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hidup kita sesuai dengan tuntunannya. An aqimuddin, hendaklah kalian bersatu bersama-sama menegakkan din Allah. Kemudian wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Berarti perintah Allah dengan tegas memerintahkan kita untuk apa? Menegakkan agama Allah dan bersatu di dalamnya. Lalu kita bertanya, mereka yang bercerai-berai dan berselisih, bermusuh-musuhan, sejalan nggak dengan wasiat Allah? Jawabannya tidak.
Nah, kalau cara hidup mereka, beragama mereka tidak sejalan dengan wasiat Allah kepada Nabi kita dan para Nabi sebelumnya, lalu pegangan apa yang mereka akan pegang untuk menghadap ke hadapan Allah? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa yang menolak untuk menegakkan agama Allah dan bersatu di dalamnya adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Ungkapannya dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang berat. Kabura 'alal musyrikin. Sungguh amat berat, bahkan mustahil bagi orang-orang musyrik ma tad'uhum ilaih untuk menyambut, mengikuti seruan engkau yang mengajak mereka untuk menegakkan agama Allah dan bersatu di dalamnya. Tapi kamu tidak perlu khawatir wahai Rasulullah, begitu pula kaum muslimin. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah akan memilih untuk masuk ke dalam agamanya, bersatu di dalamnya orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah akan memberikan hidayah untuk kembali kepadanya, masuk ke dalam agamanya orang-orang yang hatinya kembali pada Allah. Berarti Allah akan memilih siapa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Mereka-mereka yang hatinya tulus, terbuka, dan mau mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Allah tidak akan mungkin sama sekali menyesatkan hambanya tanpa dasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaknya tidak dipengaruhi oleh emosi. Begitu pula tidak sama sekali didasari kebodohan, tidak didasari sewenang-wenang, tapi kehendak Allah betul-betul kehendak yang didasari ilmu, kebijaksanaan. Demikian pula kasih sayang pada hambanya. Allah tidak pernah sama sekali meninggalkan hambanya, tapi hambanya justru yang melupakan Allah. Nah, dari ayat ini Ustaz Isa kita lihat, Allah dengan tegas menjelaskan bahwa misi para nabi, wasiat yang Allah sampaikan pada mereka adalah menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai dalamnya. Nah, kenapa umat Islam kok bercerai-berai? Karena mereka berselisih dalam agama Allah. Kenapa mereka berselisih? Karena mereka justru tidak betul-betul tulus berserah diri kepadanya. Jiwa mereka dikuasai oleh nafsu angkara murka, oleh kepentingan. Maka pada ayat berikutnya Allah sebutkan, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka tidak berselisih dalam kebodohan. Tapi mereka tidak berselisih dan berpecah belah kecuali setelah datangnya ilmu. Kok aneh? Setelah datang ilmu kok mereka berselisih? Kenapa? Baghyan bainahum. Kalau mereka mengikuti keridhaan Allah, mereka dengan tulus mematuhi petunjuk Allah, mereka akan bersatu. Tapi sayang, walaupun mereka tahu kebenaran, tapi hati mereka dikuasai oleh al-baghyu, oleh kesombongan, oleh nafsu angkara murka, oleh kefanatikan. Akhirnya walaupun tahu kebenaran, tapi layaknya seperti iblis. Iblis ketika menolak sujud pada Adam, menolak perintah Allah, dia tahu nggak bahwa Allah Tuhannya? Allah yang telah menganugerahkan kemuliaan atas dirinya. Dia tahu. Dia menolak hanya karena kesombongannya. Nah, kesombongan dan nafsu angkara murka ini yang menjadi menjadi sebab umat Islam tercabik-cabik. Bukan karena tidak jelasnya agama Allah. Oleh karena itu dalam suratul Bayyinah Allah berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab kecuali melainkan setelah datangnya al-bayyinah, penjelasan, penerangan yang sejelas-jelasnya. Lalu mereka berselisih. Jadi tidak terjadi perselisihan kecuali setelah datangnya ilmu. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini telah menyampaikan hujahnya.
Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kalau bukan disebabkan kalimat Allah terdahulu, maksudnya ketetapan Allah terdahulu, untuk apa? Untuk menangguhkan pengadilan mereka. Dunia merupakan tempat mereka menjalani ujian, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Artinya apa? Mereka-mereka yang menentang, Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuhkan hukumannya atas mereka. Tapi karena ketetapan Allah terdahulu yang menempatkan mereka di muka bumi sebagai khalifahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri sepanjang hidup mereka. Kalau tidak juga, berarti mereka tidak menghargai kesempatan yang Allah berikan di saat mereka dibawa, digiring oleh para malaikat menuju azab Allah. Jangan mereka salahkan Allah, salahkan diri mereka. Oleh karena itu dibandingkan dengan kepuasan, kesenangan, kita melampiaskan nafsu kita, kita akan menerima azab yang mengerikan. Maka kepuasan dunia nggak ada artinya. Mereka memperebutkan kekuasaan sampai menghalalkan segala cara yang mengumpulkan harta hingga mereka lupa diri. Tidak menjalankan kewajibannya, bahkan berusaha dari cara-cara yang menimbulkan kerusakan di tengah-tengah manusia. Orang-orang semacam ini, orang-orang yang diberikan kesempatan, tapi mereka tidak menghargai. Setelah itu apa? Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab min ba'dihim, setelah generasi para nabi, ya, para pengikut yang setia, datang generasi berikutnya. Ternyata mereka apa? Mereka berada dalam keraguan yang sangat mengenai kebenaran Alkitab. Sebagai contoh, sekarang kita lihat coba ya, banyak orang-orang yang tidak tahu, ya, yang bangga dengan ilmunya, mereka menganggap bahwa Al-Quran bertentangan dengan fakta-fakta ilmu pengetahuan dan sains. Bahkan mereka juga mulai menyikapi Al-Quran dengan sikap-sikap ya, yang sama sekali tidak beradab dan sopan. Kenapa? Karena mereka merasa bangga dengan ilmu mereka. Mereka lupa bahwa mereka dan ilmu yang ada pada mereka merupakan karunia dari Allah. Orang-orang semacam ini sebetulnya tidak layak untuk kita hadapi. Oleh karena itu di saat kita menjawab, bukan menjawab mereka, tapi memberikan penerangan yang sebenarnya mengenai ayat-ayat Allah, agar orang-orang awam di tengah-tengah kita tidak terpedaya. Ada mereka yang bangga dengan ilmu mereka dan menyombongkan diri, tidak perlu kita hiraukan. Nah, antum perhatikan ya, bagaimana umat Islam ini tanpa disadari mereka memperselisihkan agama Allah. Begitu agama Allah diperselisihkan, lahirlah kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Begitu mereka bergolong-golongan bercerai-berai, dengan sendirinya apa? Kesatuan Islam akan apa? Akan tercabik-cabik. Sebagaimana satu ikat sapu lidi. Ya. Pada saat bersatu dia kuat, begitu mulai dilepas ikatannya, ya, maka akan lahir kelemahan yang dengan mudah sapu lidi tersebut dipatahkan. Begitu juga umat Islam. Pada masa ini kita jumpai bagaimana pelecehan terhadap Islam, terhadap kehormatan Allah, kehormatan Nabi-Nya merajalela. Yang dulu tidak kita hadapi. Kenapa? Karena dulu umat Islam masih merasa lebih bersatu dibandingkan sekarang. Sekarang kita lihat sikap ulama-ulamanya saja tidak menghargai ayat Allah. Agama bukan disesuaikan dengan keridhaan Allah dan bimbingannya, tapi agama mau disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Karena apa? Karena ingin menyesuaikan agama dengan apa? Dengan tradisi budaya mereka. Bahkan tanpa sama sekali canggung-canggung melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sejalan dengan tradisi budaya yang mereka lihat. Oleh karena itu dalam surat Hud Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi. Sungguhnya kami telah menganugerahkan Musa Alkitab. Fakhtulifa fihi. Ternyata apa? Kitab tersebut diperselisihkan. Kitab tersebut diperselisihkan. Maksudnya apa? Kami telah menganugerahkan Musa Alkitab, surat Hud, ya.
walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Ini ayat 110. Wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Kita lihat. Dan sungguh kami telah menganugerahkan Musa Alkitab. Fakhtulifa fi. Ternyata apa? Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka diperselisihkan. Jadi bukan mereka kembali kepada Alkitab, tapi mereka mengembalikan Alkitab ya, disesuaikan dengan apa? Dengan tradisi, budaya, dan hawa nafsu mereka. Bagaimana tidak terjadi perselisihan? Seharusnya Alkitab menjadi pemersatu mereka. Alkitab menjadi hakim di antara mereka. Tapi yang terjadi justru mereka menghakimi Al-Quran. Kemudian mereka mengambil ayat-ayat yang mereka anggap sesuai dengan apa? Dengan alur hidup mereka, budaya mereka, dan hawa nafsu mereka. Lalu Allah lanjutkan sama dengan apa yang terdapat dalam surah Syura, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang telah terdahulu, kalau bukan karena ketetapan Tuhanmu yang terdahulu, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Ketetapan apa? Hah? Ketetapan apa maksudnya? Allah kan telah menetapkan kita hidup di dunia sebagai apa? Sebagai khalifahnya. Betul enggak? Allah menetapkan juga usia bagi kita. Menetapkan ketentuan usia kita ya. Dan juga masa kita menjalani ujian. Ini kan ketetapan dari Allah Ta'ala kan? Nah, mereka yang menentang agama Allah, bukan Allah tidak kuasa untuk menghukum mereka. Bukan Allah tidak kuasa untuk menghancurkan mereka atau mengirimkan azabnya. Tapi Allah telah menetapkan atas mereka ketetapannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak akan menyegerakan bagi mereka azabnya kecuali ya, kalau mereka sudah sampai pada batas limit di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat lagi mentolerir perbuatan mereka. Jadi Allah tidak tergesa-gesa. Allah tidak tergesa. Orang kan mengatakan, kenapa kok Israel dibiarkan melakukan kejahatan? Kenapa kok mereka yang melakukan kejahatan, menumpahkan darah, melakukan kerusakan di bumi, menyengsarakan rakyat, kok masih dibiarkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketetapannya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan mengadili mereka nanti di hari kemudian nanti. Kejadian yang terjadi di bumi, ya, atas kejahatan yang mereka lakukan, seharusnya orang-orang yang beriman, yang memperjuangkan kebenaran menghadapi mereka. Kalau mereka berjuang menghadapi kezaliman, Allah akan mendukung mereka, membantu mereka. Tapi kalau orang-orang yang seharusnya menentang kezaliman berkolaborasi dengan kezaliman, karena menginginkan dunia, masa mereka minta pertolongan dari Allah? Nah, kalau sudah tiba pada batas limit, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat mendiamkan mereka, Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, bukan sembarang negeri. Ada yang dibuang di sini, qaryatan zalimah maksudnya yang zalim. Penduduk negeri yang apa yang Allah lakukan? Penduduk negerinya dizalim. Allah angkat pemimpin-pemimpinnya orang-orang yang apa? Yang gemar kemewahan hidup, bersenang-senang, bersukaria. Yang tidak menghiraukan sama sekali ancaman dan peringatan Allah. Akhirnya karena pemimpinnya gemar melakukan perbuatan seperti ini, rakyat itu mau nggak mau apa? Terpengaruh kan? Akhirnya mereka berbuat kefasikan dalam kota dan negeri tersebut. Akhirnya kefasikannya sampai batas limit di mana Allah, ya, kalau orang sudah melakukan perbuatan tersebut sampai batas tersebut, Allah akan hancurkan mereka. Lakukan pembersihan di muka bumi. Fahaqqa 'alaihal qaul. Maka tibalah ya, mereka pada ketetapan yang ditetapkan Allah, fadammarnaha tadmira, kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu, umat-umat terdahulu yang diberikan peringatan teguran, bukan hanya mereka menolak, bahkan mengancam untuk membunuh Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka,
Allah Subhanahu wa taala jatuhkan azabnya seperti yang terjadi pada kaum Lut, kaum Nuh, begitu juga Fir'aun dan para pengikutnya. Karena apa? Karena mereka bukan hanya tidak beriman. Kalau mereka tidak beriman saja, Allah akan biarkan. Apalagi kalau mereka berbuat kebaikan, Allah berikan balasan kebaikan di dunia. Tapi yang mereka lakukan bukan hanya tidak beriman, bahkan mereka memerangi orang-orang yang membawa kebenaran, melakukan kejahatan di muka bumi. Nah, kalau orang melakukan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketetapannya akan menghukum mereka di dunia sebelum mereka di hari akhir. Lihat coba dari mulai umat Nuh, Hud, Saleh, kemudian kaum Lut, kemudian Fir'aun. Kita saksikan bagaimana azab yang Allah turunkan pada mereka bukan karena Allah sewenang-wenang, tapi mereka telah melampaui batas. Lalu pertanyaannya, kan dalam surat Hud Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan Musa Alkitab, tapi Alkitabnya diperselisihkan. Ilmu perselisihkan siapa? Bukan awam. Awam tidak memiliki wewenang untuk bicara mengenai Alkitab. Ulamanya memperselisihkan. Akhirnya kebenaran menjadi apa? Nisbi, bersifat relatif, tidak bersifat absolut. Padahal syariat Allah begitu jelas. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan dari Tuhanmu yang terdahulu, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Kemudian wa innahum lafi syakkim minhu murib. Sesungguhnya mereka benar-benar berada dalam keraguan yang amat dalam mengenai Alkitab, tidak meyakini kebenaran kitab Allah. Sama nggak sekarang nih? Kita sama kan? Sama. Sudah syak, ada murib. Iya. Oh, tambahkan itu syakkim murib, itu menunjukkan bahwa keraguannya bukan apa? Bukan apa? Bukan hal yang biasa, tapi betul-betul keraguan-raguan yang apa? Yang terus menghantui mereka. Kemudian wa inna kullan lammal la yuwaffiyannahum rabbuka amalu. Sesungguhnya bagi masing-masing Allah akan melunasi apa? Balasannya atas amal yang mereka perbuat. Enggak ada yang luput dari apa? Dari pengawasan Allah. Innahu bima ya'maluna khabir. Sungguh dia Maha tahu apa yang kalian apa? Yang mereka perbuat. Nah, pesan di sini antum perhatikan sama dengan pesan dalam surah Syura. Coba kita lihat. Fastaqim kama umir. Dikala kamu menyaksikan manusia ini berselisih, bertentangan, berpecah belah, memperselisihkan Alkitab, apa yang harus kamu lakukan? Fastaqim kama umir. Jalan lurus, istiqamah, sebagaimana yang Allah perintahkan pada kamu. Wa man taba ma'aka. Dan berkumpullah kamu bersama orang-orang yang bertobat kepada Allah bersama kamu. Jadi jangan kita berkumpul dengan orang-orang yang bagaimana? Yang membuat kita lupa. Kalau kita kumpul bersama orang yang fasik, walaupun kita jalan di istiqamah, lama-kelamaan kita akan apa? Terbawa oleh mereka. Jadi istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah bersama orang yang bertobat ya, kepada Allah bersamamu. Wala tatghaw, ingat tuh, jangan keluar dari rel. Jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguh dia melihat atau maha melihat apa yang kalian perbuat. Artinya kalian di bawah pengawasan Allah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian rukun, condong, dekat, kumpul bersama orang yang zalim. Akhirnya kalian terkena azab Allah, terkena apinya. Wa ma lakum min dunillahi min auliya. Dan kalian tidak akan menjumpai selain Allah pelindung yang melindungi kalian. Tsumma la tunsarun. Kemudian kalian tidak akan apa? Tidak akan sama sekali mendapatkan pertolongan. Walaupun kalian memohon perlindungan kepada kekuatan apapun. Nggak ada yang bisa melindungi kalian dari Allah. Ini surat Hud kan? Sama dengan surat Syura. Dengan uslub yang berbeda. Jadi kesimpulannya pada saat kamu menjumpai umat seperti ini, kamu jangan bergabung kepada kelompok manapun. Jangan kamu bernaung di bawah golongan manapun yang akan membuat kalian juga akhirnya apa? Masuk dalam perangkap syaitan yang sama. Tapi hendaknya kalian istiqamah di jalan Allah, ya, menghadapkan wajah kalian kepadanya dan menegakkan agama Allah, berkumpul bersama orang-orang yang sadar dan taubat. Nah, dalam surah Syura, Anda perhatikan coba,
Falidzalika fad'u wastaqim kama umir. Falidzalika, kembali kepada perintah Allah, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Sebagaimana mereka diperintahkan Allah untuk mengajak manusia menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Ya, Syura ayat 15. Jadi falidzalika fad'u, sebagaimana para nabi, para rasul mengajak untuk menegakkan agama Allah, begitu juga engkau wahai Rasulullah, kesanalah kamu mengajak, yaitu menegakkan agama Allah, tidak bercerai-berai dalamnya. Nah, nabinya diperintahkan untuk mengajak ke sana, berarti kita umatnya apa? Seharusnya kita mengikuti hal yang sama. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt, dan istiqamahlah kamu ya di atas jalan tadi sebagaimana yang diperintahkan Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Karena kalau kita mau mengikuti hawa nafsu mereka, walaupun kita katakan beralasan macam-macam, Allah tidak akan sama sekali memaafkan kesalahan kita, apalagi kita tahu. Jadi di tengah-tengah perpecahan perselisihan yang berkecamuk, muncul golongan-golongan yang masing-masing mengajak kita untuk bergabung bersama mereka. Katakan maaf, saya akan tetap jalan-jalan istiqamah menghadapkan wajah saya kepada Allah. Dan saya adalah orang-orang yang berserah diri padanya. Jadi kalau orang bertanya, apa kamu sunnah atau syiah? Maaf, ana muslim. NU Muhammadiyah tanya, apa kamu Muhammadiyah? Saya muslim. Saya mencintai semua kaum muslimin. Buat saya nama-nama tadi bukan nama-nama yang Allah berikan. Karena yang nama yang Allah berikan adalah waraditu lakumul Islam madina. Inna dina indallahil Islam. Islam ini bahtera yang besar. Kita bisa masuk ke sana bersama semua orang yang kita cintai. Tapi kalau kelompok sempit, sempit, akhirnya membuat gerak-gerik kita terbatas. Wawasan juga terbatas. Dan wawasan tersebut mau tidak mau dipengaruhi oleh pendiri-pendiri kelompok tersebut yang tidak lepas dari manusia yang kurang. Beda dengan Allah dan petunjuknya. Lalu setelah itu, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka dan katakan aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitabnya. Wa umirtu liya'dila bainakum, dan saya diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Jadi kalau dua kelompok berselisih, jangan kita berpihak pada yang satu. Kita diperintahkan berlaku supaya kita bisa merapatkan. Jangan ulamanya malah apa? Berpihak ke sana atau kemari. Kemudian Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah adalah Rabb kami dan juga Rabb kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum, kami bertanggung jawab atas amal kami, kalian bertanggung jawab atas amal kalian. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada alasan di antara kami dan kalian. Allahu yajma'u bainana, Allah akan menyatukan di antara kita, wa ilaihil masir, kepadanya kita akan dikembalikan. Ini kan gambaran yang amat indah. Betul enggak? Gambaran yang amat indah dari Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita untuk tetap istiqamah di jalan Allah, ya. Kita mengajak manusia untuk kembali ke dalam agama Allah, bersatu di dalamnya dan tidak bercerai-berai. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berisikan perintah kepada kita untuk bersatu, sebetulnya apa? Sebetulnya amat banyak. Di antaranya dalam suratul Rum sebagai contoh ayat 30 ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan wajah kamu berjalan di atas agama Allah dan tuntunannya dengan lurus. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Berjalan lurus di atas agama Allah, menghadapkan wajah kamu kepada Allah, itu sejalan dengan fitrah Allah ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Itulah keadaan yang dinamakan fi ahsani taqwim. La tabdila li khalqillah. Apapun yang terjadi ya dari perubahan di tengah-tengah kehidupan manusia tidak akan dapat mengubah ciptaan Allah. Yang Allah ciptakan ya, dari fitrah kebenaran dalam diri manusia, dia bisa tertutup oleh hawa nafsu, oleh tradisi, oleh budaya yang buruk, tapi tidak akan pernah berubah. Tidak akan ada perubahan bagi ciptaan Allah.
Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sayang kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, sebetulnya pada dasarnya manusia itu dimulai dari kebaikan. Dan dalam jiwanya bagaimanapun dia seorang penjahat, tetap ada kebaikan. Cuma sayang, karena nggak diasah, diasuh, dipupuk, dan disiram, dia tertutup oleh alang-alang. Di saat dia bertaubat kembali kepada Allah, memperbaiki dirinya, akan kembali fitrahnya dalam keadaan terbuka. Nah selanjutnya, ya, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi ay halata kaunikum munibina ilaihi. Hendaknya kalian tetap dalam keadaan yang kembali kepada Allah. Hati kalian benar-benar apa? Sepenuhnya kembali kepada Allah, terikat dengan Allah. Bertakwalah pada Allah, ya, wa aqimus shalah, dan dirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, jangan sekali-kali kalian tergolong dari orang musyrik. Surat Rum ya, dari mulai 30. Siapa yang dinamakan orang musyrik? Innalladzina farraqu dinahum. Pakai taukid lagi. Yang dimaksudkan dengan orang musyrik di sini adalah sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Lalu mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, bersyiah-syiah. Ya. Syiah ini bukan hanya berlaku untuk Syiah Iran atau Syiah Irak, tapi Syiah ini arti dalam bahasa Arab adalah kelompok dan golongan. Mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok, tiap golongan, tiap partai merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah ini ya adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan Allah melarang kita untuk melakukan hal seperti ini. Jadi kalau seandainya kita jumpai di tengah-tengah masyarakat Islam, sekelompok mengatakan ana Sunni, sekelompok mengatakan ana Syiah, lalu ahlu sunnahnya terpecah lagi. Ana Nahdi, satu lagi ana Muhammadi. Khawatir bahwa ini akan apa? Akan menjerumuskan orang semacam ini ke dalam azab api neraka. Di kalangan Syiah juga ana Imami, ana Zaidi. Ini semua nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berikan dan restui. Yang Allah berikan adalah Islam dan muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, mudah-mudahan hal ini ya, bisa menghentak kesadaran kita, mengajak kita kembali kepada Allah. Mungkin sebagian orang mengatakan apa, Ustadz Hussein dalam dakwahnya ini pertama-tama diajak bersatu dalam Islam. Nanti pada saat kita sudah percaya sama dia, kita lengah, diajak kita untuk menjadi kelompok A atau kelompok B. Kita sudah di akhir umur sekarang. Besok bisa datang panggilan Allah SWT. Kalau kita sekarang baru mengajak orang untuk ikut kelompok yang Anda sebutkan, ini sudah terlambat. Apa yang saya sampaikan sebetulnya, mereka juga tahu ini keluar dari hati kita. Tapi al-baghyu ini penyakit yang menggerogoti hati mereka, sebagaimana yang menggerogoti umat-umat sebelum kita. Kita kalau bertanya Abu Jahal sama Abu Lahab, tahu nggak Muhammad Rasulullah? Tahu. Yang membuat mereka menolak, kenapa bukan mereka yang diangkat jadi nabi? Cemburu, iri. Nah, begitu juga yang terjadi pada saat ini kita jumpai. Ulama ini bukan mengajak kepada Allah, tapi bersaing berlomba-lomba untuk membangun apa? Membangun kerajaan bagi diri mereka. Berusaha untuk bisa merekrut pengikut yang bisa ya, menjadi apa? Penyanggah bagi kehidupan mereka. Padahal Nabi kita Muhammad SAW selalu mengajak umatnya kembali kepada Allah. Dia tidak mengambil manfaat dari umat, tapi Nabi yang memberikan manfaat dengan hidayah, dengan petunjuknya, bahkan mensejahterakan mereka, membebaskan hutang-hutang mereka. Jadi warathatul anbiya, mereka yang mengikuti jejak Nabi yang membebaskan umat dari berbagai macam bentuk penjajahan. Yang mensejahterakan mereka, meluruskan mereka, memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi bukan datang dengan membawa beban, tapi datang dengan apa? Dengan syiar kemerdekaan.
dalam arti yang sebenarnya, bukan emansipasi, bukan freedom, tapi kebebasan dengan berserah diri pada Allah. Begitu kita berada di bawah naungan Allah, Allah tegaskan bahwa kalian semua min Adam. Tidak ada perbedaan di antara Arab dan non-Arabnya, yang putih dan yang hitam, kecuali dengan iman dan takwa. Maka Allah ajak kita berlomba-lomba dalam keimanan dan ketakwaan. Adapun mereka-mereka yang masih sibuk, asyik bekerja untuk kelompok dan golongan, kita tidak perlu abaikan, tidak perlu menghiraukan. Abaikan saja mereka, dan mari kita tetap jalan di jalan yang Allah ridhai. Nah, selanjutnya Ustaz Hamzah insyaAllah akan menyempurnakan apa yang kita sampaikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Begitu panjang lebar dan jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Husain tentang sebab-sebab perselisihan yang akan mengakibatkan perpecahan dan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digolongkan mereka yang berselisih dan mereka yang bercerai-berai itu digolongkan termasuk orang-orang yang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Kata ikhtilaf tadi yang diterangkan ini oleh Ustaz Husain adalah merupakan sesuatu yang berarti berselisih, bercerai-berai, berpecah belah, ya, bertengkar, ya, seperti itu. Ada juga di dalam Al-Quran kata ikhtilaf yang artinya keanekaragaman, berbeda dalam hal misalnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, ya, bahkan nanti berbeda tingkat kecerdasannya, nanti berbeda keahliannya. Ini ikhtilaf yang seperti ini, ya, perbedaan yang seperti ini, berbeda seperti ini adalah yang artinya tanawu di sini adalah merupakan sunnatullah. Itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memang kehendaki. Sebab nggak mungkin di antara kita ini semuanya misalnya jadi dokter misalnya, atau semuanya jadi petani misalnya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini memiliki keanekaragaman, memiliki perbedaan-perbedaan dalam kemampuan, kecerdasan, kepintaran seperti itu. Inilah memang tujuan manusia diciptakan sebagai khalifatullah fil ardh. Dan anehnya di dalam hal pengetahuan misalnya umum seperti ini atau sains seperti ini, perbedaan tentang misalnya dalam ahli, yang satu ada ahli geologi, yang satu ahli misalnya dalam bangunan sipil, yang satu ahli listrik, yang satu ahli misalnya AC, lampu dan sebagainya. Ketika mereka memiliki satu tujuan, mereka bersatu. Seperti contohnya mau membangun apa misalnya, nah itu sekarang JIS misalnya, itu kan ribuan karyawannya, dan juga ahli-ahli itu macam-macam, ada ahli tanahnya, ahli plumbingnya, ahli sipilnya, kemudian yang tentang misalnya pembersihannya, udaranya, seperti aliran udara seperti itu, bagaimana bangunan ini supaya tidak goyah dengan angin yang keras seperti itu. Kemudian di dalamnya ada AC-nya, ada interiornya, ya, listriknya, macam-macam. Semuanya itu berbagai macam, beraneka-ragam keahlian kan di sana. Kemudian mereka bisa berkumpul, bersatu, sehingga terbentuklah stadion yang besar itu. Atau misalnya bangun Burj Khalifa misalnya gitu, ya kan, yang menara tertinggi. Itu kan memerlukan kerjasama antar berbagai disiplin ilmu, berbagai keahlian, semuanya bersatu membangun satu itu tercapai. Artinya ada tujuan yang hendak dicapai di dalam mereka itu berkumpul. Nah, ini juga sebenarnya yang diterangkan tadi, ya, bagaimana kita ini umat Islam, ya, kalau memiliki keahlian yang berbeda-beda, yang satu ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli sastra dan sebagainya, ahli sejarah, ya,
kalau mereka bersatu semuanya dalam satu tujuan, yaitu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan masing-masing, mereka bisa bersatu. Ya, mereka seperti tadi, mereka ingin membangun satu bangunan, mereka bisa bersatu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan bagaimana caranya mereka ini bersatu yang berbagai macam disiplin ini, ya, agar supaya mereka semuanya ini kokoh dalam agama Allah. Itu jalannya Allah sebutkan wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Jalannya adalah hendaklah mereka itu berpegang teguh bihablillah, artinya dengan tali Allah. Apa itu hablullah? Ya, itu hablullah yang menghubungkan kita dengan Allah adalah Al-Qur'an. Ya, tentunya kalau kita semuanya ketika terjadi perbedaan pendapat misalnya, ya, seperti para insinyur atau para ahli yang ingin membangun bangunan, ketika ada berbeda pendapat, mereka berembuk, ya. Mereka bermusyawarah, bukan bertengkar. Ya. Kemudian acuannya apa? Acuannya adalah set plan yang mereka sudah sepakati bersama. Ya, ada acuannya. Kan tujuannya seperti ini nih. Ketika ada perbedaan pendapat, ada acuannya. Nah, ketika begitu juga umat Islam, ketika mereka berbeda pendapat, harusnya bukan berselisih, bertentang, saling memusuhi satu sama lain, akan tetapi kita merujuk kepada referensi yang utama kita, yaitu rujukannya adalah tadi hablullah, adalah Al-Qur'anul Karim. Ketika kita berselisih, kalau kita menujunya, kalau kita referensinya satu, yaitu Al-Qur'anul Karim, dari perselisihan apapun, misalnya dari ada pendapat riwayat ini, riwayat itu, kembalikan kepada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan titik temu. Dan juga tentunya di samping itu, bersihkan hati kita. Kita harus, hati kita itu harus benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, mengikhlaskan hati kita, membersihkan hati kita dari tadi al-baghyu, al-kibir, ya, yang itu menjadi sebab dari perpecahan dan perselisihan. Walaupun mereka sudah tahu. Jadi nggak menjadi jaminan seorang sudah pintar, nggak berselisih. Nggak jamin. Ya. Kan mimba di maja'athumul bayyinat. Telah datang kepada mereka ya, al-bayyinah. Ya, penjelasan, semuanya Rasulullah sudah merangkan. Tapi bisa tetap berselisih karena sebabnya apa? Baghyan bainahum. Ada kedengkian, ada kesombongan, ya. Dan juga bagha artinya juga arti keinginan yang melampaui batas karena mengikuti hawa nafsu. Itu adalah sebab-sebab terjadinya tadi perpecahan, perselisihan, sehingga itu akan berdampak sangat buruk yang bisa, ya, berakibat kepada kemusyrikan. Wallahu a'lam. Pada ayat 22 surah Ar-Rum, Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dari sebagian ayat-ayat Allah yang bisa, ya, membawa kalian kepada pencerahan adalah apa? Penciptaan langit bumi. Kalau kita mau berpikir aja, mau merenung, penuh ayat-ayat yang terdapat di langit dan di bumi. Termasuk diantaranya perbedaan bahasa kalian dan warna kulit kalian. Perbedaan seperti ini bukan perbedaan yang tercela. Semua berasal dari Allah. Walaupun berbeda-beda, beraneka ragam dan rupa, tapi semuanya berasal dari Allah. Malah menjadi ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita kebesaran, keagungan. Disirami oleh air yang sama, tumbuh di sebidang tanah yang berdekatan, melahirkan buah yang beraneka macam rupa dan warna. Nah ini, walaupun berbeda antara rambutan, manggis, dan durian, ya, berbeda kan bentuk, rupa, aroma, rasa, tapi perbedaan ini perbedaan yang membawa kita menuju apa? Menuju betul-betul keindahan. Tapi yang mengherankan tadi Ustaz Hamzah katakan, dalam bidang sains orang bisa bekerja sama, seperti ahli fisika, ahli geologi, ahli biologi,
astronomi, bisa bekerja sama. Bahkan kita jumpai dokter-dokter ahli di saat berhadapan dengan satu kasus. Kita jumpai di negara-negara maju, dari spesialis yang bermacam-macam mereka kumpul, lalu mereka mengambil apa? Kesimpulan. Saya jumpai di Singapura sebagai contoh, di Malaysia, di Eropa, di Amerika, ini biasa mereka lakukan. Tapi sebagian dokter memonopoli pasien, jangan sampai pindah ke pasien yang lain. Atau ya, kalau dia ya ngajak dokter-dokter yang lain, ya, dia khawatir kalau sampai nanti pasien beranggapan dia tidak menguasai pengetahuan. Padahal dengan bekerja sama akan ditemukan solusi yang lebih baik. Karena tidak ada manusia yang menguasai segala sesuatu. Sebagai contoh, kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, ikan suka dengan cacing. Betul nggak? Tapi dia nggak bisa ke darat. Kucing suka dengan ikan, tapi nggak bisa berenang. Betul nggak? Artinya manusia ini kalau kita lihat, ya, tidak sempurna, tidak menguasai segala sesuatu. Butuh kerjasama. Kalau Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri, bertawunnya di atas jalan Allah menuju keridhaan Allah. Jadi seluruh keahlian yang Allah berikan pada kita bisa kita manfaatkan bersama-sama untuk menegakkan agama Allah. Tapi berselisih dalam agama Allah petaka dan bencana. Oleh karena itu kita lihat seruan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu mengajak bukan hanya umat Nabi kita, tapi antara umat Nabi kita dan ahli kitab sebelumnya. Sebagai contoh dalam surah apa? Dalam surah Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab. Katakan wahai para ahli kitab, Nasraninya, Yahudinya, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari bersama-sama kita bersatu dalam kalimat yang sama antara kami dan kalian. Jadi bukan mengajak mereka ya kepada Rasul ya, atau mereka mengajak Rasul kepada mereka, tapi mengajak semuanya untuk bersatu dalam prinsip yang sama yang disepakati. Allah na'budu illallah, yaitu kami tidak menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kami tidak mempersekutukan dengan Allah sesuatu apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain dari Allah. Lalu bagaimana kalau mereka tidak menyambut seruan kita? Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, katakan bahwa kami adalah apa? Adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah. Jadi tidak perlu kita memaksakan mereka, yang penting sampaikan prinsip kita dan jalan terus di atas prinsip tersebut. Oleh karena itu Allah mengecam orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang masing-masing mengklaim bahwa Ibrahim itu sesuai dengan agama Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim sejalan dengan agama Nasrani. Dijawab oleh Allah, Ibrahim diutus sebelum kalian lahir, sebelum lahirnya agama Nasrani maupun agama Yahudi. Maka Allah berfirman, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai para ahli kitab, kenapa kalian bantah-bantahan tentang Ibrahim? Wa lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Dan kitab Taurat maupun Injil tidak diturunkan kecuali setelah Ibrahim, bahkan jauh setelah masa Ibrahim. Afalah taqilun, apa kalian tidak berakal? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Wahai kalian, kalau seandainya kalian dibenarkan, diterima, kalian berbantah-bantahan pada apa yang kalian tahu, falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka apa alasan kalian berbantah-bantahan, berdebat dalam urusan yang kalian tidak tahu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Betul enggak? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah, tapi dia seorang yang hanif, lurus dan berserah diri pada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan tergolong orang musyrik. Begitu juga Nabi kita Muhammad, wa ma kana Muhammadun sunniyan wala syi'iyan wala nahdiyan wala muhammadiyan wala sufiyan wala salafiyan, tapi walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Setelah itu Allah mengatakan apa?
Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uh wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyyul mu'min. Sesungguhnya orang yang paling berhak mengaku sebagai pengikut Ibrahim adalah yang mengikuti Ibrahim, walaupun bukan dari keluarganya. Wa hadzal nabi, dan Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan orang yang beriman bersama Nabi Muhammad. Wallahu waliyyul mu'min, dan Allah walinya orang yang beriman. Jadi siapa yang mau mengaku pengikut Nabi Muhammad, yang mengikuti Nabi, yang mengikuti petunjuknya, bimbingannya, bersatu dalam agama Allah, menegakkan agama Allah, tidak bercerai-berai dalamnya. Jangan hanya gara-gara jenggot, hanya gara-gara kunut, bercerai-berai, berselisih, saling mencerca, memaki satu dengan lainnya. Dan uniknya, sebagai penutup, Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah, orang-orang Yahudi apa? Sama orang Nasrani yang berbantah-bantahan. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani enggak ada apa-apanya. Orang-orang Nasrani enggak berpijak pada kebenaran. Jadi wa qalatil yahud laisatin nasara ala, maksudnya mereka enggak berpijak di atas sesuatu yang benar, yang kokoh dan kuat. Dijawab oleh orang Nasrani 113-nya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dijawab oleh orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga nggak ada apa-apanya, nggak berpijak pada kebenaran. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Bukan bodoh, mereka tahu Alkitab. Mereka tahu mana yang benar, mana yang batil. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Demikianlah orang kalau nggak berpengetahuan, walaupun tahu tapi nggak mengamalkan ilmunya, akan keluar omongan-omongan seperti yang mereka ucapkan. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat nanti tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi Yahudi mencerca Nasrani, Nasrani mencerca Yahudinya. Tahu-tahu begitu datang Nabi kita, langsung mereka bersatu berhadapan dengan Nabi kita. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka bilang, jadi orang Yahudi atau Nasrani. Kalian kalau lakukan hal ini, kalian berarti mengikuti petunjuk. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dijawab oleh Allah, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, yang benar adalah ajaran Ibrahim, yang lurus dan berserah diri pada Allah. Oleh karena itu saya bertanya, apa yang akan menjadi jaminan pegangan bagi mereka yang mengajak orang bergolong-golong? Mau jadi Syiah atau jadi NU, jadi Muhammadiyah atau Persis, mau jadi Sufi atau Salafi. Kalau mereka yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, beriman pada kitab yang sama, mari kita kembali kepada kitab Allah, mengikuti Nabi kita, dan kita ya bersama-sama menegakkan agama Allah dari latar belakang yang berbeda-beda. Masing-masing diberikan pengetahuan ya yang berbeda-beda. Kita nggak bisa mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan kita sedikit. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam agama Allah demi keselamatan kita. Dan saya yakin siapa yang datang ke hadapan Allah di hari kemudian nanti bawa golongannya, dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Tapi manusia-manusia yang selamat adalah orang-orang yang berserah diri dengan tulus dan lurus, mencintai sesama orang yang beriman, memberikan nasihat yang baik, mengajak kepada Allah, bukan kepada dirinya maupun kelompoknya. Oleh karena itu kita di Rasil tidak mengajak orang untuk menjadi Rasili. Enggak. Tidak mengajak orang menjadi Rasili atau Husaini atau Hamzawi atau katakan Ahmadi, enggak. Kita mengajak orang kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa kita, menjadi bekal di hari akhir. Kita ingin pergi bersama saudara kita menghadap ke hadapan Allah. Bukan mengajak orang untuk berkumpul, bergabung bersama kita, lalu kita manfaatkan mereka. Ini merupakan kerugian yang berat. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita mengenai khilaf, sebab dan akibatnya, pada kajian yang lalu kita telah membacakan satu ayat dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan bagaimana para pengikut Isa bukan hanya berselisih, bahkan saling bunuh-membunuh. Allah bisa menghentikan, tapi Allah tidak lakukan karena apa? Karena Allah telah memberikan mereka kebebasan kehendak pada batas waktu yang ditetapkan, dan hari akhir nanti adalah pengadilan yang akan mengadili kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa dan Ustaz Hamzah atas penjabarannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian di rumah dan bisa diterapkan. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala atas nama Islam, bukan atas nama golongan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi ikhwan akhwat, saya Isa Al-Kahf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.